selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya
firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Akan izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Musim akan selalu berganti,
Halo anak-anak muda, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau sudah menyertai kami sampai hari ini, sampai sore hari ini. Kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu dan Engkau akan berbicara untuk kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Firman Tuhan sore hari ini berjudul kemenangan perlu perjuangan. Amin. Kita baca sama-sama di dalam Efesus 6 ayat yang ke-12. Efesus 6 ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh di udara. Ada perjuangan untuk melawan, untuk mendapat kemenangan. Ada perjuangan di dalamnya. Dikatakan bahwa bukan melawan darah dan daging, bukan hanya masalah jasmani, tetapi masalah rohani, yaitu melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa dan roh-roh di udara. Kita harus mempunyai stamina yang kuat untuk menghadapi semua ini. Karena firman Tuhan katakan juga bahwa kita ini diutus. Matius 10 ayat 16 dikatakan kita ini diutus seperti domba di tengah-tengah serigala, saudara. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Kita harus cerdik, kita harus tulus. Gak boleh satu di antaranya, saudara. Cerdik dan tulus itu menjadi bagian kedua-duanya ketika kita menghadapi perjuangan. Saya sangat suka sekali dengan perjuangan bagaimana Daud melawan Goliat, saudara. Saya yakin saudara-saudara sekalian sudah tahu cerita ini. Tapi mari kita lihat apa yang disebut dengan perjuangan itu sendiri yang Daud lakukan untuk menghadapi Goliat. Saya mau katakan ini ada 7 step, ada 7 langkah ya. Ada 7 langkah Daud sehingga dia dapat mengalahkan Goliat. Mari kita pelajari sama-sama, saudara. Ya, kita buka dalam 1 Samuel yang ke-17. 1 Samuel 17 ini secara keseluruhan menuliskan tentang perjuangan Daud dengan Goliat. Saudara boleh baca semuanya ini ya. Tapi saya akan baca sebagian-sebagiannya. Satu hal yang Daud lakukan yang pertama adalah dia mempunyai ketaatan. Obedience. Kita lihat di ayat yang ke-20. Ya. Berkata demikian. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannyalah kambing dombanya pada seorang penjaga. Lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai, yaitu ayahnya, kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Jadi saudara, ketika itu Daud sedang menggembalakan domba, dikatakan hanya 2 atau 3 ekor. Ya, bukan hanya sedikit yang dia gembalakan, tapi dia mempunyai rasa tanggung jawab yang luar biasa. Nah, kakak-kakaknya ya, 3 kakak di atas yang paling besar, Eliab ya, Syama ya, ada adiknya juga. Mereka berbadan besar dan semua menjadi tentara-tentara daripada Raja Saul. Saul juga seorang raja yang mempunyai perawakan cukup tinggi, cukup besar ya, sehingga mereka yang dipilih untuk maju ke medan perang untuk berperang melawan tentara Filistin. Ketika itu tentara Filistin dan tentara Israel berhadapan-hadapan. Satu di tanah daerah namanya Sokho, satu di Tarbantin. Mereka kedua-duanya ada di sebuah lembah ya, sehingga kalau mereka muncul keluar dari lembah itu mereka bisa melakukan peperangan. Nah, sepanjang hari ketika itu ada seorang yang bernama Goliat yang dikatakan tingginya 6 hasta. Kalau kurang lebih 1 hasta 45 cm berarti sekitar 2 meter 80, 2 meter 90. Ya kurang lebih 3 meter tingginya.
Sedangkan Daud, anak Isai yang paling bungsu, yang paling kecil, yang dikatakan wajahnya elok, merah, kemerahan, ya, dia hanya gembala domba, ya, yang kelihatannya tidak punya kapasitas. Nah, saat kakak-kakaknya ada di medan pertempuran, ayahnya panggil, Daud, tolong tengok kakak-kakakmu, bawa perbekalan, karena Isai ingin tahu bagaimana keadaan kakak-kakaknya di dalam pertempuran. Bawa berita untuk ayah. Ya, Daud seorang anak yang saya katakan tadi obedience. Ketaatan menjadi step yang pertama menjadi kemenangan Daud. Dia mempunyai ketaatan. Apa yang diperintahkan oleh ayahnya, dia persiapkan baik-baik. Sampai kita di ayat yang ke-20 tadi, dia mempersiapkan semuanya dan dia berangkat ke medan perang. Ya, rupanya di medan perang itu ada seorang yang tinggi besar tadi mengatakan, mari kita bertarung by one. Waduh ya, by one, 1 lawan 1. Ya, barang siapa yang bisa mengalahkan aku, ya dia akan menjadi hambanya. Tapi kalau aku dikalahkan, aku juga akan menjadi hambanya. Nah, rupanya setelah mendengar seperti itu, tentara-tentara Israel termasuk Saul menjadi ciut, menjadi takut. Karena mereka melihat Goliat begitu besar. Ya, tidak sebanding ketika pikiran kita mengukur musuh kita. Itu bukan cara Allah mengukurnya. Karena Allah mengukur Daud jauh dari kedalaman hatinya. Apa yang terjadi kemudian? Rupanya ketika Daud sampai di medan perang, ya, dia jumpai kakak-kakaknya ada di situ. Ya, dia ketemu dengan pemimpin tentara yang siap mengambil ransum atau makanan yang dikirim oleh Daud. Sementara Daud orang yang ya boleh dibilang agak kepo sedikit, saudara ya. Dia ingin lihat apa yang terjadi. Rupanya ya, sepanjang hari Goliat itu berteriak-teriak pagi dan sore. Dan ini sudah hari yang ke-40. Ya, selama 40 hari Goliat berteriak-teriak begini. Woi Saul, mana tunjukkan orang yang bisa melawan aku, maju bersama aku. Ayo kita berperang. Pagi dia berteriak, sore dia berteriak. Terus tentara Israel diintimidasi. Wah, setiap hari diteriakkan seperti itu, saudara. Demikian suara si iblis seringkali meneriakkan hal-hal yang negatif ke telinga kita. Hal-hal yang jahat yang terus-menerus menguasai pikiran kita. Dan tentara Israel menjadi takut. Demikian pula Saul menjadi takut. Apa yang terjadi ketika Daud ada di medan perang itu? Wah, dia ingin tahu. Saya katakan tadi kepo. Dia mau tahu. Akhirnya dia mengetahui, dia lihat bahwa ada satu orang yang besar yang berteriak-teriak seperti itu. Wah, dia bilang, dia mau mencemooh anak Allah, umat-umat Tuhan. Siapa dia? Katanya bernama Goliat. Dia sangat termotivasi. Kita lihat di ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22 kita baca, ya. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-lari. Nah, kepo dia ya. Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Nah, ayat 23. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat orang Filistin dari Gad. Dari barisan orang Filistin itu mengucapkan kata-kata yang tadi juga yang Daud mendengarnya. Daud mendengar hal ini, dia sangat termotivasi. Ya, dia sangat termotivasi. Tidak dapat orang-orang menghina nama Tuhannya, nama Allahnya, ya. Apa yang dia lakukan selanjutnya, saudara? Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Semua menjadi takut. Tetapi apa yang dikatakan Daud? Lalu berkatalah Daud, ayat yang ke-26, kepada orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup?
Wah, Daud sedemikian berani dia menantang Goliat, saudara. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ya, karena Daud mempunyai sikap berani ketika itu, orang-orang atau tentara-tentara yang lain kasih tahu sama Saul, ada seorang anak yang berani-berani melawan Goliat. Ya. Kemudian Saul memanggil Daud. Ya. Dikatakan ketika Daud mengajukan diri untuk melawan Goliat, tidak mungkin karena Goliat itu sangat terlatih, sedangkan kamu masih muda, tidak terlatih. Nah, kemudian apa yang terjadi? Daud bercerita bagaimana dia mempunyai pengalaman dengan Allah. Tapi yang dia mau lakukan di sini adalah God must be number one. Ya, jadi kalau yang pertama tadi kita obedience atau taat. Yang kedua kita mempunyai motivasi yang baik. Ya, ketika kita menghadapi perjuangan hidup, motivasi kita harus pelihara tetap baik, saudara. Yang ketiga, Tuhan harus jadikan nomor satu. Itu yang menjadi pegangan Daud. God must be number one, ya, karena dia bawa nama Tuhan. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Dia mempunyai rasa yang luar biasa. Dia tidak pernah mempunyai rasa takut kepada Goliat. Ya. No fear at all, tidak ada takut. Sedangkan di pihak yang lain, orang-orang Israel, tentara Israel termasuk Saul ketakutan. Sampai dia katakan, jangan takut. Aku akan maju melawan daripada Goliat ini. Akhirnya mulailah, ya. Jadi pertama tadi dikatakan bahwa obedience, motivated, God must be number one. No fear at all, tidak ada takut. Yaitu udah 4 ya saudara. Kemudian dikasih pakaian. Wah, Daud dikasih pakaian yang kasih ketopong. Tutupin mukanya supaya jangan sampai terkena senjata. Semua badan ditutupi dengan pakaian dari tembaga. Akhirnya Daud tidak dapat berjalan karena betapa beratnya baju perang itu. Daud bilang, aku tidak dapat melakukan semuanya kalau seperti ini. Gitu. Apa yang terjadi? Kamu tidak berpengalaman. Mulailah Daud menceritakan bagaimana pengalamannya ketika menggembalakan domba. Dia bilang, aku sudah menghancurkan lawan-lawanku. Ada singa yang aku robek, ada beruang yang aku kalahkan. Dia mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Jadi saudara, setiap perjuangan itu membuat kita berpengalaman, saudara. Ya, berpengalaman bersama dengan Tuhan. Karena dia nantiasa membuat Tuhan menjadi nomor satu. Experiencing with God, berpengalaman dengan Tuhan. Mungkin ada kegagalannya, mungkin ada salahnya, tapi terus berpengalaman dengan Tuhan. Akhirnya kita dapat mengerti kehendak Tuhan, dan Tuhan juga memakai kehidupan Daud. Demikian yang terjadi, saudara, berpengalaman dengan Tuhan Daud. Demikian dipersiapkanlah Daud untuk melawan Goliat. Setiap hari masih dia berteriak-teriak, "Woi, Saul, mana jagoanmu?" Aduh saudara ya, membuat stres gitu ya. Biasa stres itu membuat orang takut. Seperti COVID sekarang. Lagi apa nih? Lagi apa namanya? Apa Delta tuh namanya itu apa? Apa Delta gitu ya pokoknya ya. Wah, menakutkan semuanya saudara. Jangan bicarakan berita-berita menakutkan. Ada kuasa Allah. Kadang-kadang kita perlu juga Goliat saudara. Melatih kita punya kerohanian kita kepada Tuhan. Apa yang Daud lakukan? Dikatakan waktu dia siap melawan Goliat, dia membawa tongkatnya. Tongkat itu bicara tentang kuasa Allah. Daud tidak pernah lepas daripada hidup mengandalkan Tuhan. Ya, Yeremia 17 ayat 7 mengatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya, dia bawa tongkat itu, saudara. Ya. Apa yang dia lakukan? Dia ambil batu di tepi sungai, 5 batu. Saudara, tidak terpikirkan oleh kakak-kakaknya, oleh tentara yang lain, senjata Daud seperti apa. Tidak terlihat. Batu yang kecil saudara taruh di kantung itu. Tidak terlihat. Saya berpikir Daud sangat kreatif. Dia mampu melihat
celah yang akan dia sasar dengan batu umban itu. Rupanya dilihat di ketopong Goliat itu ada satu titik yang berlubang. Yang tujuannya untuk supaya dia dapat melihat, ya, bagian dari mata itu supaya dapat melihat. Daud melihat seperti itu. Lihat saudara, Daud mampu melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Karena apa? Karena roh Allah menyertai. Demikian saudara menghadapi perjuangan ini. Ketika kita disertai Tuhan, saudara dapat melihat apa yang teman-teman saudara tidak lihat. Kesempatan ada dan saudara dapat melihat. Dan saudara dapat memenangkan. Daud ambil batu, diambil pengali-ngali, dan dia maju berperang dengan semangat. Goliat dengan ada yang memakai perisai di depan dia 2 orang. Daud hanya sendiri. Wah, mulailah psiwar. Wah, mulailah. Ya, aku membawa nama Tuhan, Daud bilang. Wah, anjingkah aku? Kata Goliat diperhadapkan dengan orang seperti ini. Wah, dia semangat berlari. Dan Daud juga dikatakan bahwa dia berlari-lari. Ya, hebat, luar biasa saudara. Ya, ketika dia melihat peluang, dia mampu mengalahkan Goliat. Dengan celah tadi yang saya katakan, dia berlari-lari. Saudara, ketika saudara melihat celah, peluang, lari saudara. Jangan sampai peluang itu dimanfaatkan orang lain. Dia memutar pengali-ngalinya dari 5 batu, hanya diambil 1 batu. Dia putar, dia putar, dia putar, dia putar. Dan ketika dia putar, matanya hanya 1 tertuju kepada sasarannya saudara. Demikian ketika kita berjuang harus fokus, ya. Fokus, dan kemudian dilempar dengan sekuat tenaga karena dia sambil berlari. Jadi dorongan daripada pengali-ngali, dorongan tangan dan dorongan badan dia sendiri dilempar. Dan apa yang terjadi saudara? Dikatakan bahwa batu itu tepat menuju sasarannya. Haleluya. Haleluya. Tepat menuju sasarannya karena dia hidup mengandalkan Tuhan. Dan apa yang terjadi dengan 1 batu itu? Goliat roboh. Terjerembab, bergetarlah bumi ketika itu. Seorang raksasa jatuh, terlentang, ya, sehingga ketika itu Daud terus berlari, mengambil pedang daripada Goliat itu. Dikatakan Daud memenangkan perjuangan. Amin. Demikian saya yakin dan percaya. Anak-anak muda menghadapi perjuangan apa yang saudara hadapi. Yang pertama saudara, kita harus punya ketaatan. Taat, ya. Taat dalam segala saudara, ya. Kedua, kita mempunyai motivasi yang kuat. Ya, jangan tergoyahkan oleh apapun, ya. Motivasi, dan kita lakukan Tuhan adalah nomor 1. God number 1. Dan jangan pernah takut, ya. No fear at all. Kemudian mempunyai pengalaman bersama dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Ketika kita berdoa, ketika kita menyembah, ketika kita berintimasi dengan Allah, kita mempunyai pengalaman hubungan dengan Allah. Hari-hari kita disertai dengan Tuhan. Meskipun kita jatuh, firman Tuhan katakan tidak sampai tergeletak. Dia akan menopang saudara dan saya. Akan mengangkat saudara dan saya. Itulah ketika kita berpengalaman dengan Tuhan. Mendengar firman Tuhan dilakukan, mendengar dilakukan, dan ketika melakukan itu kita mempunyai pengalaman dengan Tuhan sama seperti Daud ketika dia menghadapi Goliat. Dan selanjutnya poin ke-6 baru dikatakan kreatif saudara, ya. Ada kuasa Tuhan, jangan takut. Ada kuasa Tuhan, kreatif. Daud melihat satu sasaran. Dia hanya menggunakan batu yang kecil untuk menuju kepada sasaran. Artinya apa saudara? Dalam segalanya, ya, ketika Daud menghadapi Goliat, saya mau katakan the battle is the Lord. Kita baca ayat ke-46 dan 47. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan akan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan membersihkan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara.
dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan, bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab baca sama-sama, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. The battle is the Lord. Peperangan dalam perjuanganmu ada Tuhan. Percayalah ada Tuhan. Jadi yang pertama, obedience, motivated. God must be number one. Keempat, no fear at all. Kelima, experiencing with God. Keenam, kreatif. Dan ketujuh, the battle is the Lord. Amin. Kita kunci dengan sebuah ayat. Amsal 21 ayat yang ke-31. Yang menjadi perenungan kita, saudara ya. Amsal 21 ayat 31. Mengatakan demikian, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Amin. Apapun yang saudara perlengkapi, kalau tanpa Tuhan sia-sia. Tapi semua perlengkapan ketika ada Tuhan, kemenangan ada di tangan Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih buat proses kemenangan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa taat, obedience. Biarlah kami senantiasa terus mempunyai motivasi. Biarlah senantiasa kami juga menempatkan Engkau nomor satu, Tuhan. Sehingga Engkau yang berperan untuk kami semua. Sehingga kami tidak mempunyai rasa takut. Karena Engkau ada menyertai kami. Dan kami mempunyai pengalaman bersama-sama dengan Engkau. Apapun yang kami hadapi, Engkau menyertai. Dan berikan kami kreatif. Sehingga kami mampu melihat sebuah peluang yang harus kami ambil. Terima kasih Tuhan. Semuanya itu adalah Engkau punya. Terpujilah nama Tuhan. Berkati pemuda-pemudi yang mendengarkan firman Tuhan ini. Apapun menjadi pergumulan mereka, struggle mereka, Tuhan menyertai mereka. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami tutup firman Tuhan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk pertolongan yang boleh kami rasakan hingga pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa ya Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Begitu banyak hal yang terjadi ya Tuhan. Apalagi di akhir-akhir ini, ada begitu banyak varian COVID yang baru ya Tuhan, yang membuat kami semakin cemas, yang membuat kami semakin takut. Tuhan tolong kami Bapa, kasihanilah kami ya Tuhan. Pulihkanlah bangsa kami ya Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa berserah kepada Tuhan, mengandalkan kuasa-Mu ya Bapa. Engkaulah yang ambil alih ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, kami berdoa ya Tuhan buat pemerintahan di negeri kami ini ya Tuhan. Dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan setempat, biarlah hikmat dan pertolongan dari-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, agar mereka tetap melakukan kepemimpinan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Buat mereka yang masih harus berjuang di garda terdepan, para petugas kesehatan ya Tuhan, Engkau tolong mereka, Engkau tetap yang menguatkan mereka ya Tuhan. Dan buat mereka yang saat ini mengalami COVID-19 ya Tuhan, Engkau Tuhan yang menyembuhkan, Engkau Tuhan yang memulihkan setiap kehidupan mereka ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para hamba Tuhan yang memberitakan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang berkarya atas setiap pelayanan mereka. Bila setiap pelayanan mereka ya Tuhan guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang menopang setiap pelayanan mereka ya Bapa. Bila Tuhan yang berkarya, bila Engkau yang memberikan yang terbaik
untuk mereka yang senantiasa mengandalkan Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Ibu Gembala kami, begitu juga dengan keluarga pastori, bahkan pengerja ya Tuhan. Engkau yang menolong mereka Tuhan, Kau kuatkan mereka. Biarlah kuasa Tuhan nyata dalam setiap kehidupan keluarga pastori ya Tuhan. Kiranya yang setia menyertai mereka, memberkati mereka, memulihkan keadaan mereka saat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat GPD Tiberias Bogor. Biarlah Tuhan, kuasa Tuhan nyata menyatukan kami semua. Kami bersatu hati dalam Kristus untuk tetap memuliakan dan mengandalkan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan terkhusus buat pemuda-pemudi GPD Tiberias Bogor. Kiranya Tuhan yang campur tangan atas setiap pergumulan, pekerjaan, pendidikan, masa depan, bahkan terutama ya Tuhan kesehatan kami. Bila semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang mengambil alih, Tuhan yang menolong kami. Kami berdoa ya Tuhan buat para koordinator pemuda beserta anak-anakmu yang melayani di pemuda ya Tuhan. Biarlah kami semua bersatu hati, satu misi untuk tetap melayani Tuhan, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Layakan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berserah, kami serahkan setiap hidup kami Bapa hanya di tangan pengasihan-Mu saja. Biarlah Roh Kudus berkaryalah Engkau atas setiap seruan dan doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita dengan doa pada saat ini. Bapa di surga, terima kasih buat pimpinan dan penyertaan-Mu untuk kami boleh mengikuti ibadah dari awal hingga akhirnya. Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai dengan luar biasa, dengan dahsyat, hingga nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa dimenangkan. Juga buat setiap anak-anak muda-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini, Tuhan tolong sesuai dengan kegiatan, sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan untuk melayani Engkau. Tuhan berkati mereka. Kami juga berdoa saat ini buat Bapak dan Ibu Gembala kami. Tuhan berikan kesehatannya, Tuhan berikan hikmat marifat dari Allah di dalam menggembalakan umat yang Kau percayakan Tuhan. Demikian juga Kau juga berkati Om Jefta, Om Yosua bersama dengan keluarga, bahkan seluruh pekerja, seluruh pastori. Tuhan berkati. Kami juga berdoa saat ini Tuhan buat orang tua kami masing-masing dimanapun mereka berada. Tuhan tolong memberkati, meliharakan kesehatan mereka, kekuatan, sukacita dan penghiburan. Bahkan kami anak-anak muda-Mu Tuhan tolong dalam kami berpendidikan, di dalam kami bersosialisasi, di dalam kami bekerja, dimanapun kami berada. Tuhan menyertai kami, sehingga dengan apa yang kami lakukan, nama Allah kami permuliakan. Berkati Kota Bogor Tuhan, Pak Bima Arya bersama dengan seluruh jajaran. Berkati bangsa Indonesia, Pak Jokowi bersama dengan seluruh jajaran. Bangsa Indonesia ini Tuhan, kami diberkati dengan kepemimpinan mereka dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucapkan syukur dan kami akhiri ibadah kami yang sangat diberkati pada saat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.